Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratna Wijayatri, di pertemuan praktek kedua ya, adik-adik semua ya, terkait pengelolaan obat kebidanan dan juga peresepan. Nah, kemarin di perkuliahan saya sudah menyampaikan terkait dengan pengelolaan obat, khususnya pengobatan atau obat-obatan yang uh, diberikan pada praktek kebidanan atau dikelola di praktek kebidanan, dan juga terkait dengan pemberian obat gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan terkait dengan pengelolaan obat kebidanan dan juga peresepannya. Kalau kemarin saya menyampaikan terkait dengan vaksin, maka sekarang pun kita akan mempraktekkan pengelolaan obat, terutama vaksin dan juga obat-obat yang lainnya. Nah, pada pokok bahasan ini kita lebih ke pengelolaan obat, kemudian juga nanti akan saya jelaskan juga terkait dengan peresepan. Nah, untuk landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya saya tetap memakai terkait dengan Permenkes ya. Landasan hukum Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Nah, dari peraturan di sini pada pasal 19 terdapat pelayanan obat yang bisa diberikan oleh bidan sebagai berikut. Ada obat-obatan vitamin A dosis tinggi, yaitu digunakan pada penanganan kasus ibu-ibu pada waktu nifas. Kemudian juga ada pemberian tablet tambah darah dan pemberian obat uterotonika pada manajemen aktif kala 3 atau postpartum. Selain itu juga pelayanan pada anak, pemberikan suntikan vitamin K dan juga vitamin K oral. Kemudian juga bidan juga bisa memberikan imunisasi dan bisa juga menyediakan obat-obatan kontrasepsi oral, kondom, suntikan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan juga pada pelayanan KB. Nah, di sini juga ada pasal 25 ya, terkait dengan pemberian imunisasi rutin, yang itu juga merupakan ranah praktek bidan ya, atau kebidanan. Nah, di sini dengan adanya suatu imunisasi atau penanganan imunisasi yang dilakukan oleh bidan, maka mahasiswa kebidanan pun harus bisa mengelola untuk vaksinnya sendiri, gitu ya. Kenapa kok harus dikelola dengan baik? Nah, ada ininya ya, alasannya ya. Nah, di sini sebelum saya masuk ke sana kenapanya, nah nanti adik-adik untuk bisa mengelola vaksin dengan baik, maka di dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017 tadi juga disampaikan bahwa terdapat persyaratan peralatan yang harus apa ya istilahnya dipenuhi gitu ya untuk izin praktek atau membuka praktek bidan mandiri. Di antaranya yang di sini untuk mendukung imunisasi atau ranah ke apa ya kompetensi pemberian imunisasi, maka ada peralatan set imunisasi yang harus diadakan gitu. Misal di sini tersebutkan ya, ada vaksin karir atau pembawa vaksin, kemudian vaksin refrigerator ya, masing-masing minimal 1 buah. Nah, kemudian persyaratan obat-obatannya yang bisa diberikan oleh bidan, karena tadi bidan juga menangani KB, maka di sini kontrasepsi oral pun menjadi persyaratan obat dan bahan habis pakai dalam pembukaan praktek bidan. Nah, kalau kontrasepsi oral macam-macam ya, kemarin sudah saya sebutkan di perkuliahan, bisa dibuka kembali untuk catatannya. Nah, ini jenis-jenis obat yang disediakan di praktek bidan sangat banyak. Oleh karena itu,
seorang bidan pun harus menguasai dalam pengelolaan obat. Kenapa? Kok obat itu perlu dikelola? Karena dengan adanya pengelolaan obat yang baik, maka kita bisa menjamin mutu obat itu sampai ke tangan pasien pun dengan baik pula. Sehingga kita bisa mendukung atau menjamin mutu obat itu dengan baik, mendukung juga pengobatan ke pasien secara maksimal gitu. Sehingga kualitas hidup pasien yang kita harapkan dengan pengobatan itu meningkat, maka akan bisa meningkat juga gitu ya. Nah, banyak sekali ya obat-obatan di sini ya, dari kontrasepsi suntik, kemudian juga ke gawat daruratan dan obat-obat lain yang mana obat-obatan ini ada juga yang masuk ke dalam high alert gitu ya. Nanti akan saya jelaskan obat-obatan yang masuk ke dalam obat-obatan high alert. Nah, ini di sini ada MGSO4 40%. Ini merupakan contoh dari elektrolit yang pekat gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh high alert, kemudian metil ergometrin injeksi, itu juga merupakan salah satu high alert juga gitu. Dan juga obat-obatan yang lain ya. Nah, kemudian ini juga masuk ya, ini karena masuk ke obat-obatan kegawat daruratan, maka itu juga harus dikelola dengan baik. Nah, gimana cara kita mengelola obat high alert? Apa itu obat high alert gitu ya? Nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya, sehingga adik-adik bisa apa ya, mempunyai ilmu atau pengetahuan gitu ya terkait dengan bagaimana sih kalau kita nanti mendirikan suatu praktek bidan mandiri gitu, dan apa aja yang harus kita kuasai dan juga kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya suatu kesalahan yang mungkin sangat mungkin sekali terjadi gitu. Apalagi dengan adanya banyak obat yang kita sediakan, kemudian obat-obatannya itu sangat mirip, atau nanti akan saya jelaskan juga di slide berikutnya. Obat itu macam-macam ya. Banyak sekali kemiripan yang seringkali kita katakan sebagai obat jenis lasa. Dan juga ada juga obat-obatan yang high alert, yang mana obat-obatan itu harus kita kelola dengan baik dari mulai penerimaannya, kemudian juga apa namanya penyimpanannya supaya nanti distribusinya pun ke pasiennya juga masih dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum masuk ke situ juga, nanti kita juga harus menguasai terkait dengan perencanaannya. Karena kalau misalnya obat-obatan yang seperti itu, kemudian kita perencanaannya tidak bagus, maka akan mudah sekali obat itu rusak gitu ya. Dan kalau rusak, ya otomatis sudah nggak bisa dipakai lagi, dan itu tidak boleh dipaksakan untuk dipakai karena kita berhubungan dengan pasien, yang mana pasien itu merupakan makhluk hidup yang harus kita jaga benar-benar. Kita mempunyai amanah untuk menyembuhkan pasien tersebut, maka kita harus mengelola semua yang berhubungan dengan pasien itu dengan baik gitu ya. Tidak hanya mengelola obatnya juga, tetapi kita pun harus mengelola diri kita sendiri untuk senantiasa memberikan pelayanan yang optimal. Nah, misalnya senyum, kemudian sapa, memperkenalkan diri, itu merupakan kompetensi plus kita gitu ya sebagai seorang tenaga kesehatan. Maka dari itu nanti saya pesan kepada adik-adik semua, saat nanti memang adik-adik diberikan sama Allah apa ya, kesempatan untuk adik-adik punya praktek bidan mandiri atau bekerja di suatu institusi atau bekerja di suatu lembaga pemerintah yang memang adik-adik berkompeten di situ, maka jangan lupakan senyum sapa ya, istilahnya itu menjadi suatu nilai plus kita bahwa kita mau menghargai orang lain, kemudian kita niatnya menyembuhkan orang lain dengan memberikan senyuman terlebih dahulu, kemudian dengan apa ya, all out yang kita punya gitu ya, yang kita punya itu istilahnya dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang baik dan lain-lain yang memang sudah Allah berikan ke kita untuk kita berikan ke masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini karena apa ya, vaksin itu merupakan produk biologis yang mana tadi sudah saya sampaikan, maka pengelolaannya itu juga dengan baik pula, harus dengan baik. Yang mana ini merupakan produk yang rentan gitu terhadap
kehilangan potensi bila penanganannya tidak baik gitu. Nah, sekali rusak maka potensinya pun akan hilang gitu. Nah, dan vaksin ini harus benar-benar disimpan dalam keadaannya dia gitu ya. Istilahnya kalau memang dia harus disimpan di dalam keadaan dingin maka harus disimpan dalam keadaan dingin. Kalau memang dibeku maka harus disimpan dalam keadaan yang dingin. Maka dari itu kita perlu dan wajib punya vaksin karir ya atau pembawa. Kemudian vaksin refrigerator atau kulkasnya atau lemari esnya. Nah, safe injection. Nah, nanti kalau kita mau menginjeksi atau memberikan imunisasi kepada pasien, maka kita harus memperhatikan safe injection ini gitu, keamanan untuk si yang divaksin kita maupun lingkungan. Nah, karena kita di pengelolaan, maka kita lebih ke ini apa namanya? Ke pasien ya, karena harapannya dengan pengelolaan itu, maka obat itu akan tetap mempunyai kualitas yang bagus gitu sampai nanti didistribusikan ke pasiennya. Jadi aman bagi yang disuntik, aman bagi penyuntik, dan aman pula bagi lingkungan saat nanti obat itu dikelola pembuangannya. Kita harus sampai bertanggung jawab ke arah sana gitu. Jangan sampai kita sudah dapat pasien yang banyak nih yang ke kita, tapi kita lupa kalau lingkungan itu juga akan memberikan dampak juga ke masyarakat gitu ya. Kalau kita tidak mengelola lingkungan dengan baik, dengan cara kita mengelola limbah kita dengan baik, maka akan mencemari lingkungan yang itu akan berimbas ke masyarakat juga, yang mana masyarakat itu juga pasien kita gitu ya. Dan itu imbas secara tidak langsung gitu ya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, di sini kenapa kok dikatakan tidak aman bagi yang disuntik? Nah, kalau misalnya vaksin itu suhu penyimpanannya lebih dari 8 derajat Celcius, maka kalau di sini ada vial vaksin monitor ya, VVM, itu akan menunjukkan suatu indikator bahwa VVM itu sudah maksudnya vaksin itu sudah rusak gitu ya, karena terpapar oleh panas gitu. Kemudian jika kita pengelolaannya tidak bagus, maka botol vaksinnya bisa bocor, kemudian retak atau terpasang apa namanya atau pecah dan lain sebagainya, sehingga membuat apa ya kontak dengan lingkungan luar. Bahkan kalau vaksin itu ya dengan suhu yang berbeda aja sudah membuat vaksin itu tidak stabil. Apalagi kalau sampai kemasannya rusak, maka ada kontak dari luar dan itu akan membuat kemungkinan rusaknya itu makin besar. Nah, juga telah dilarutkan lebih dari 6 jam itu juga harus hati-hati karena beberapa vaksin ada suatu aturannya ya, maksudnya ada vaksin yang hanya beberapa saat aja saat dicampur langsung harus dipakai dan tidak boleh disimpan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Itu nanti ada macam-macam jenisnya kayak gitu. Nah, di sini ada pengulangan vaksin ya, yang mana vaksin itu sangat sensitif terhadap beku. Contohnya adalah vaksin di sini ya, ada vaksin DED, TT, TD, hepatitis B, DPT, HB, dan HIV. Kemudian yang di sini vaksin yang sensitif terhadap panas. Contohnya adalah vaksin campak, polio, dan BCG. Nah, yang perlu dipersiapkan apa? Safety box tentu, karena ini merupakan alat apa ya pengumpul gitu ya, penampung alat-alat suntik bekas. Kalau pelayanan imunisasi kan pasti ada ya limbah untuk alat-alat suntik bekasnya, baik itu jarumnya, needle maupun spetnya. Nah ini harus kita buang dengan baik, yaitu dengan menampung terlebih dahulu alat suntik tersebut ke safety box sebelum dimusnahkan. Nah kemudian ada cold chain, cool box, cool pack. Nah, itu semua harus dipenuhi, harus diadakan gitu ya, karena itu semua untuk menjamin penyimpanan vaksin, suhu penyimpanan vaksinnya. Nah, kalau cold pack sama cool pack berbeda ya. Cold itu udah beku gitu ya. Jadi kayak kita menyimpan ASI itu kan ada yang plastik untuk mempertahankan ASI kita di cool box-nya itu supaya suhunya itu tetap dingin. Kalau misalnya cold pack itu kotak plastiknya itu udah diisi air kemudian dibekukan selama 24 jam pada suhu minus 5 sampai minus 25 derajat. Tapi kalau hanya air yang didinginkan untuk menjaga suhu
sampai 24 jam di kulkas ya, dengan suhu -2 sampai dengan 3 derajat, maka itu cool pack. Tentu saja lebih lama yang ini ya, menjaga suhunya lebih stabil yang cold pack gitu. Tetapi tergantung vaksinnya. Kalau memang dia cukup pada suhu segitu atau dengan penjaga suhu dengan cool pack itu udah cukup, maka kita bisa menggunakan itu. Nah, indikator paparan panas atau VVM itu juga harus apa namanya kita lihat terus ya pada kemasannya ya. Nah, ini contoh yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian ini contoh cool box ya. Ada cool box disposable, ada juga cool box reusable. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kita melihat apa ya, pengelolaan vaksin dengan baik, apakah dia masih terkelola dengan baik apa enggak, maka kita bisa melihat vaksin file monitornya. Nah, kalau seandainya VVM-nya itu memang masih dalam keadaan kategori A, maka memang vaksin itu masih bagus ya, vaksin itu masih bagus keadaannya. Tetapi kalau misalnya VVM-nya atau vaksin file monitornya itu sudah berubah dari A ke B, maka kita harus menggunakan terlebih dahulu vaksin itu, meskipun ED-nya belum, maksudnya masih lama gitu ya. Tetapi kalau VVM-nya itu indikatornya sudah berubah dari A ke B, maka harus segera kita gunakan. Karena kalau dia sudah masuk ke C dan D, maka vaksin itu sudah tidak boleh lagi digunakan. Nah, seperti itu ya. Nah, VVM itu apa? Nah, seperti ini VVM itu ya. Biasanya dipasang pada file gitu ya. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dalam keadaan masih bagus, maka warna di dalam lingkaran dan juga kotak itu masih berbeda gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia sudah ke B, maka akan memudar. Yang kotak putihnya itu akan memudar warnanya mendekati lingkaran yang ada di sekelilingnya. Nah, ini harus segera digunakan karena dia sudah terpapar oleh panas gitu. Dan mungkin suhunya sudah tidak sesuai dengan yang ini kan persyaratkan, tetapi dia masih bisa digunakan kalau indikatornya masih dalam kategori VVMB. Tapi kalau misalnya sudah C, ini antara kotak dengan lingkarannya sama, maka sudah tidak boleh digunakan. Apalagi masuk ke D, lingkarannya lebih terang dibandingkan dengan kotaknya. Kotaknya lebih pekat gitu ya, maksudnya lebih gelap. Nah, ini sudah tidak boleh digunakan. Nah, ini kalau misalnya kita mau memberikan vaksin ya yang harus diperhatikan, maka VVM dulu yang harus kita perhatikan. Terus kemudian setelah itu baru masa kadaluarsa vaksinnya atau early expired first out gitu. Jadi yang paling duluan expired maka dia first out, harus dikeluarkan lebih dulu. Atau kalau enggak waktu penerimaan vaksinnya, kalau misalnya dia first in maka first out gitu. Ya. Kemudian vaksin sisa nih gimana gitu. Nah, kalau pemakaian vaksin sisa harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut. Maka dari itu pengelolaan memang sangat penting ya, karena adanya suatu vaksin sisa masih bisa digunakan kalau dia disimpan pada suhu 2-8 derajat gitu. Dan VVM-nya masih dalam kondisi yang baik, A atau B maksimal. Kemudian kalau misalnya dia sudah kadaluarsa ya nggak boleh. Tapi kalau misalnya belum kadaluarsa masih boleh, asalkan pada saat penyimpanan dia tidak terendam air gitu. Dan belum melampaui masa pemakaian. Masa pemakaiannya mana? Nah, seperti ini ya. Masa pemakaian vaksin sisa nih. Kalau polio masa pemakaiannya 2 minggu. Nah, ini harus kita cantumkan tanggal pertama kali vaksin digunakan. Sehingga masih bisa digunakan 2 minggu maksimal. TT juga sama nih 4 minggu, DT 4 minggu, TD 4 minggu, DPT HP HIB 4 minggu. Nah, yang BCG sama campak cuma 3 jam dan 6 jam. Gitu ya. Nah, ini vaksin karier ya, maksudnya vaksin carrier mampu mempertahankan 2-8 derajat Celcius. Dengan cara seperti ini penyimpanannya ya. Nah, kalau misalnya kita mempunyai lemari es, gimana cara menyimpannya? Gitu.
Ya disimpan seperti biasa dengan indikator suhu ya kulkasnya, dan penempatan kulkasnya pun ada peraturan jaraknya. Jarak minimal dengan dinding 10 sampai dengan 15 cm minimal ya, nggak boleh kurang dari itu. Kemudian jarak minimal antara lemari es itu kurang lebih 12 cm, dan lemari es itu tidak boleh terkena panas langsung gitu ya, atau matahari langsung. Kemudian sirkulasi udaranya bagus gitu, sehingga kalau kita mempunyai kulkas itu tidak boleh epet-epetan gitu ya, atau penempatannya itu terlalu mepet dengan barang yang lainnya, karena nanti itu juga akan berpengaruh juga pada naik turunnya tegangan pada kulkas, yang mana itu akan berpengaruh pada suhu yang ada di dalam pendingin kulkas tersebut. Nah, kalau misalnya banyak kulkasnya gimana? Boleh, asalkan kulkasnya lemari es satu dengan lemari es yang lain itu berbeda stop kontak. Itu untuk menjaga supaya tegangannya itu tidak naik turun. Gitu ya. Nah, ini ada yang sudah saya sampaikan tadi, karena kita pengelolaan obatnya banyak, dan tadi memang di Permenkes nomor 28 ya, tahun 2017 memang obat-obatan yang bisa disediakan oleh bidan itu memang banyak gitu, maka kita harus memperhatikan banyak hal. Ada pengelolaan obat yang lasa, atau seringkali disebut norum ya, nama obat, rupa, itu dan ucapan itu mirip gitu. Kemudian high alert ya. Obat-obatan ini masuk ke dalam kategori high alert ya. Kalau misalnya obat elektrolit pekat, obat anestesi, adrenalin, obat-obatan yang berada di emergensi. Apa itu high alert gitu ya? Obat-obatan yang memang harus kita waspadai gitu ya, karena seringkali menyebabkan sentinel event gitu ya. Kalau misalnya ada suatu kejadian, maka kejadiannya itu menjadi suatu kejadian yang sangat buruk gitu. Dan sentinel gitu berbahaya gitu ya. Kemudian dia merupakan suatu obat yang bisa menyebabkan resiko tinggi menyebabkan ROTD atau reaksi obat yang memang tidak dikehendaki. Sehingga kita memang harus benar-benar dalam penyimpanannya. Kemudian kalau obat lasa ya kayak tadi ya saya sampaikan norum, look alike, sound alike. Jadi dia rupanya mirip padahal beda obat gitu. Atau penampilannya sama, beda dosis kayak gitu. Atau kalau enggak penyebutannya sama tapi obatnya beda. Nah, itu akan sangat menyebabkan membuat peluang terjadinya kesalahan pengobatan, pengambilan obat, sehingga menyebabkan sesuatu hal yang tidak diinginkan ke pasien. Dan ini semua harus kita kelola dengan baik. Gimana cara mengelolanya? Nah, seperti ini. Nah, nanti di praktikum tolong adik-adik kelola berbagai macam sediaan obat yang sudah saya tampilkan. Silakan adik-adik cek yang mana dia masuk ke high alert, yang mana dia harus masuk ke lasa, yang mana kalau misalnya dia masuk lasa, kita harus bagaimana cara membedakannya? Apakah dengan memberi label lasa atau diberi obat itu disimpan dengan cara diselang dengan obat yang lainnya, sehingga akan sangat istilahnya kalau kita mau mengambil obat, kalau misalnya ada, loh kok pisah kayak gitu kan ada warning ya, warning di kita. Kok ada pemisahnya? Itu tuh secara tidak langsung otak kita akan berpikir ke arah sana. Dan itu menjadi warning gitu. Tapi kalau misalnya penataannya itu bersebelahan, tidak ada jeda atau terpisah dengan obat yang lainnya, maka otak kita itu tidak akan se-warning itu gitu. Istilahnya ya biasa aja kita saat melihat. Nah, itu sangat memungkinkan terjadinya suatu kesalahan. Sehingga memang perlu dikasih label lasa gitu, atau kalau enggak diberikan tempat yang jeda atau diperantarai dengan obat yang lainnya. Kemudian bisa juga dengan metode Tolman gitu ya. Jadi obat-obatan yang kira-kira hurufnya itu sama, misalnya kayak Ephedrine ya, obat hidung tersumbat. Kemudian dengan epinefrin, obat shock anafilaktik, dan ini merupakan dua obat yang berbeda, sangat berbeda. Tetapi karena mirip ya, maka itu akan sangat memberikan peluang terjadinya kesalahan pengambilan obat. Dan itu membuat hasil terapinya tentu saja akan berbeda jauh ya. Apalagi kalau dia butuhnya Ephedrine, kok dikasihnya epinefrin. Nah, itu sangat berbahaya. Maka kita bisa menggunakan metode Tolman. Misalnya Efed. Kan ini Efed, bukan Evi gitu ya. Tapi yang ini Efed dan Evin. Nah, ini metode Tolman. Yang berbeda, kita
ini kan sama-sama Frin-nya ya, Rin-nya, Drin dan Rin, tapi kan efeknya yang di depan berbeda dengan Evin. Nah, itu harus kita besarkan gitu. Besarkan sepenampakan mata kita sehingga kita bisa warning di situ. Atau kalau enggak kita kasih cap untuk high alert, kita kasih memang itu aturannya ya, kita harus kasih stiker high alert gitu supaya kita bisa double check di situ. Kemudian Lhasa, ini stiker Lhasa yang bisa kita berikan. Misal seperti ini ya, penataannya kita kasih stiker Lhasa nih. Ada yang berbeda di sini dan kita harus warning di situ. Dan itu kan bentuknya kuning sama merah ya, dan warna-warna yang memang mencolok untuk jarak jauh itu kita sudah bisa lihat. Merah itu warna-warna warningnya. Nah, seperti ini adalah contoh tolmen ya, aden gitu sama atron, atropin, aminofilin gitu. Nah, ini merupakan obat-obatan yang hampir mirip tetapi kita bisa membedakan dengan metode tolmen. Nah, nanti adik-adik bisa mempraktekkan ya obat-obatan yang sudah saya berikan. Tolong obat-obatan itu disampaikan apa kegunaannya, yang satunya kegunaannya apa, itu masuk ke Lhasa, high alert atau yang lainnya, kemudian adik-adik golongkan di situ. Cara tolmennya yang harus adik-adik tinggikan itu hurufnya yang mana gitu ya, antara obat satu dengan yang lainnya. Nanti ada di tabel, silahkan adik-adik cermati mana yang kita pakai tolmen, mana yang harus kita pakai pembatas, mana yang harus kita kasih Lhasa. Sebenarnya boleh memilih ya, maksudnya dengan cara dikasih stiker Lhasa, ditambah lagi dengan tolmen, kemudian dipisah dengan obat yang lainnya, itu akan memperbesar warningnya gitu ya, saat kita mau mengambil, maka meminimalkan terjadinya suatu kesalahan. Nah, sebelum kita masuk ke pengelolaan ya, pasti kita melakukan suatu sebelum kita masuk ke ini ya, maksudnya pengelolaan obat dalam penyimpanan ya, maka kita pun harus mengelola juga. Jadi pengelolaan obat itu ada suatu perencanaan, kemudian penerimaan obat pun juga harus kita kelola ya. Saat kita menerima obat, kita harus cek dulu. Misalnya adik-adik menerima vaksin nih. Vaksin itu harus kita cek dulu sebelum masuk ke kita, sebelum kita administrasikan atau kita catat. Kita harus pastikan dulu bahwa obat yang sampai ke kita itu benar-benar dalam keadaan yang baik. Misalnya, sesuai nggak sih dengan pesanan kita? Misalnya namanya, jumlahnya, ED-nya, kemudian nomor batch-nya, semua itu yang akan kita catatkan. Kita semua harus pastikan saat menerima. Kemudian saat merencanakan pun kita harus sudah merencanakan dengan baik ya. Misalnya, oh kebutuhan yang kemarin sekitar segini, besok juga harus segitu gitu. Atau kalau enggak, oh kemarin terjadi kekosongan obat, oh kemarin terjadi suatu lead time-nya kok jadi lama kayak gitu. Nah, itu harus kita perhitungkan juga supaya nanti tidak ada obat-obatan yang menumpuk di kita kemudian akan berpotensi rusak kayak gitu ya, dan kita akan kewalahan saat menyimpan di gudang karena gudang kita kan terbatas gitu ya. Jadi perencanaan itu menjadi awal mula suatu pengelolaan obat kita, kemudian penerimaan, kemudian baru penyimpanan yang sudah saya sampaikan tadi, dan pendistribusian. Pendistribusian pun harus bagus gitu ya. Jangan sampai obat itu saat kita kasihkan ke pasien kita tidak memberikan informasi obat, atau kalau enggak obat itu misalnya didistribusikan pakai Gojek gitu ya. Gojeknya asal-asalan kayak gitu misalnya. Nah, itu juga akan membuat obat itu saat di fase distribusi ini akan rusak. Nah, kalau kita membicarakan terkait perencanaan, maka ada metode konsumsi, metode morbiditas, dan juga banyak hal yang harus kita perhatikan sebenarnya ya. Ada ABC, kemudian ada VAN. VAN itu nanti vital, kemudian essential, dan N itu yang biasa kita gunakan kayak gitu. Normal gitu, maksudnya dengan penggunaan itu biasa-biasa aja, tidak menimbulkan suatu hal yang ini harus kita khawatirkan. Kalau vital kan memang obat-obatan yang memang dia sedikit tetapi harus ada gitu. Kalau esensial ya memang obat-obatan yang harus kita penuhi karena memang sering dicari kayak gitu. Nah, ini metode konsumsi. Metode ini merupakan suatu metode yang analisanya itu berdasarkan data konsumsi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan berdasarkan metode ini,
perlu diperhatikan hal-hal berikut, misalnya pengumpulan dan pengolahan data yang tahun kemarin, kemudian analisis data dan informasi evaluasi itu juga harus kita kumpulkan, kemudian perhitungan perkiraan kebutuhan, kemudian penyesuaian jumlah kebutuhan dengan alokasi dana. Nah, ini contoh ya, contoh perhitungan dengan metode konsumsi. Misal selama tahun 2011 nih ya, antara Januari sama Desember, ada pemakaian obat nih, paracetamol tablet sebanyak 2.500.000 tablet untuk pemakaian selama 10 bulan. Nah, pernah terjadi kekosongan nih selama 2 bulan. Berarti kan 10 bulan ya pemakaiannya ya, karena dari 12 bulan itu pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan. Sisa stoknya per tanggal 31 Desember 2011 itu 100.000. Nah, kita cari dulu nih pemakaian rata-rata paracetamol tablet per bulan ya, tahun 2011 itu berapa? Berarti karena tadi ada kekosongan 2 bulan, maka ya 10 bulan ya berarti ya. 2.500.000 dibagi 10. Oh, ternyata per bulannya 250.000 nih. Kemudian pemakaian paracetamol tablet tahun 2011 kan ada 12 bulan ya. Jadi kalau tadi karena ada kekosongan 2 bulan, maka dibagi 10 menjadi 250, maka 250 itu yang kita bagi dengan 12 bulan. Berarti ada dikalikan ya, maksudnya per bulannya kan 250. Maka kalau pemakaiannya per tahun itu harusnya dikalikan 12 bulan. Berarti 3 juta nih supaya aman gitu ya. Kemudian pada umumnya buffer stok berkisar antara 10 sampai 20%. Nah, ini yang diketahui ya, pada umumnya 10 sampai 20% termasuk untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan kunjungan. Misal berdasarkan evaluasi data ya, itu diperkirakan 20%. Maka 20% kalikan 3 juta. Karena tadi kebutuhan 1 tahunnya 3 juta, maka buffer stoknya adalah 600.000 tablet supaya aman gitu. Pada umumnya lead time berkisar antara 3 sampai 6 bulan nih. Nah, kalau misalnya kita perhitungkan lead time-nya berkisar 3 bulan lah ya. Maka sebenarnya kalau lebih aman di tengah-tengah ya, lead time di tengah-tengah. Tapi ini kita mungkin menghitungnya 3 bulan gitu ya, maka 3 bulan kalikan kebutuhan itu apa namanya per bulannya ya. Berarti 3 kali 250 tablet nih. 3 bulan itu berarti kita harus save 750.000 tablet ya. D-nya harus kita kalikan nih. Maksudnya kalau litanya 6 bulan berarti ya per bulannya itu kalikan 6 bulan. Nah, nanti ini ada rumusnya. A, B, C, D ya. Berarti kebutuhan paracetamol tahun 2012 berapa? Berarti A ditambah B ditambah C ditambah D gitu ya. A itu pemakaian tadi selama 10 bulan karena 2 bulan kekosongan. Kemudian pemakaian selama 1 tahun ya seharusnya, kemudian buffer stoknya, kemudian kita mengantisipasi lead time-nya. Sehingga yang kita butuhkan pada tahun 2012 adalah 3 juta tablet ditambahkan 600.000 tambahkan 750 tablet menjadi 4.350.000 tablet. Gitu ya. Ini kurang ini. Saya salah nulis ya, harusnya ditambahkan 2.500. 250 ditambah 3 juta ditambah 600.000 ditambah 750. Nah, ketemunya begitu. Kemudian rencana pengadaan paracetamol untuk tahun 2012 gimana? Nah, berarti hasil perhitungan kebutuhan yang tadi itu dikurangi sisa stoknya. Tadi kan ada sisa stok 100.000. Berarti tinggal 4.250.000. 4.350.000 dikurangi 100.000, ketemu 4.250.000 tablet. Kalau misalnya per botol itu isinya 4.250 1.000 tablet maksudnya ya. Jika satu kaleng itu 1.000 tablet, maka untuk mendapatkan 4.250.000 tablet itu berarti kita membutuhkan 4.250 kaleng dengan isi per kalengnya adalah 1.000 tablet gitu. Gitu ya. Jadi
Rumusnya yang tadi itu A plus B plus C kurangi E. Ini saya salah tulis lagi ya. Ini A ditambah B tambah C tambah D kurangi E. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke peresepan. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa peresepan itu yang harus kita lihat adalah secara administratif resep itu lengkap apa enggak. Dari dokter siapa, kemudian alamatnya di mana, kemudian nomor SIP-nya berapa, kemudian nomor teleponnya berapa. Berarti ini kurang lengkap ya Mas ya. Jadi alamatnya harus lengkap. Ini cuma ada ya udah lengkap ya. Tetapi yang kurang adalah nomor teleponnya. Kemudian di sini penulisan resepnya juga harus kita lihat, jangan sampai kita melayani resep yang sudah kadaluarsa. Kemudian di sini kalau misalnya adik-adik tahu ya, karena di sini adalah latihan membaca resep, maka adik-adik harus flashback lagi ke perkuliahan saya ya, bahwa di dalam resep itu satu obat itu biasanya ditulis dengan R gitu ya. Nah di sini ada 2 obat nih yang diminta untuk menyiapkan. Apa aja obatnya? Oh, ini ada obat dari dokter gigi Giligi gitu ya. Di jalan ini nih, oh ada SIP-nya. Oh, ini tanggal 1 Agustus 2000 ya. Berarti masih nggak udah kadaluarsa kalau tanggalnya sekarang ya. Tetapi kalau misalnya saya sekarang posisinya di tanggal itu, maka masih belum kadaluarsa. Masih misalnya tanggal 2 Agustus, 3 Agustus itu masih bisa. Nah, apa sih yang harus ini kan disiapkan? Oh, ini dokternya meminta kita untuk menyiapkan obat amoksisilin tablet dengan dosis 500 mg nih. Berapa banyak gitu? Oh, nomor 15. Berarti yang harus kita siapkan adalah amoksisilin tablet 500 mg dengan jumlah 15. Kemudian cara pakainya gimana nih signanya? Tandailah atau etiketnya itu adalah 3 kali sehari DDE tabulam unam. Jadi cara pakainya amoksisilinnya itu adalah 3 kali sehari tabulam unam. Tetapi di sini harusnya post senam gitu ya, setelah makan. Kemudian resep yang kedua apa nih? Oh, asam mefenamat nih. Dosisnya 500 mg. Jumlahnya berapa? 10. Berapa kali nih pemberiannya? 2 DD, tabulam unam. Biasanya PRN atau Prorenata jika perlu aja nih asam mefenamatnya. Nggak harus habis. Tapi kalau yang amoksisilin biasanya harus habis. Gitu. Nah ini udah ada tanda tangannya ya, berarti sudah resmi. Kemudian untuk siapa sih resepnya? Oh, untuk Nyonya Siti, umurnya 35 tahun. Biasanya saat kita asesmen, kita harus tanya nih. Banyak yang perlu kita tanyakan ya saat kita asesmen ke pasien. Kalau profesi apoteker itu ada 3-point question. Ya, 3-point question itu pertanyaan yang harus kita tanyakan ke pasien. Misalnya, informasi apa yang sudah diperoleh dari dokter terkait dengan penyakit ibu, obatnya ibu, kemudian harapan dari dokternya apa? Itu untuk cross-check. Cross-check bahwa apa yang kita kira obat ini untuk pasien diagnosisnya sama gitu. Jangan sampai kita sok tahu gitu istilahnya tanpa melakukan asesmen lagi, kita sok tahu nih kalau misalnya obat ini untuk penyakit inilah pasti. Padahal banyak juga obat-obatan yang off label gitu, diberikan tidak sesuai dengan indikasinya, tetapi memang mempunyai potensi untuk itu dan namanya off label gitu. Dan kita harus melakukan asesmen. Jangan sok tahu kemudian kita telepon ke dokternya, oh ternyata dokter salah ngasih obat, padahal enggak gitu. Tapi kita harus melakukan suatu tabayun gitu ya istilahnya itu dengan cara asesmen untuk barier meminimalkan terjadinya suatu kesalahan. Nah mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti segera dikerjakan untuk worksheet-nya seperti apa yang saya contohkan karena ini adalah praktikum. Nanti kalau misalnya memang membutuhkan feedback atau pertanyaannya itu mau ditanyakan, misalnya adik-adik semua tidak mendapatkan dosen saya nih misalnya. Boleh nih kita misalnya mau tanya-tanya nih, boleh sekali lewat WA, nanti silahkan chat saya, kemudian bisa juga misalnya mengagendakan untuk feedback gitu. Lewat Zoom, itu juga boleh.
Oke, mungkin dari saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.